Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di pembelajar secara daring kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran ke-1. Hari ini kita akan belajar untuk menentukan ide pokok. Nah, ide pokok ini bisa ditentukan yang pertama dari mencari kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok untuk mengembangkan paragraf. Selanjutnya, kalimat utama ini biasanya diikuti oleh kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, dalam menentukan kalimat utama, di dalamnya itu pasti kita akan menemukan ide pokok atau gagasan yang akan menjadi dasar dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini bisa ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Contohnya ini adalah contoh salah satu paragraf yaitu yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, ini kalimat utamanya yang mana? Ya, ada di kalimat pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, kalimat berikutnya ini disebut dengan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Sedangkan ide pokoknya yaitu jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Jadi, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Kemudian untuk perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama secara generatif atau disebut perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Ini ada melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua yaitu secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, ini secara alami atau bisa juga karena bantuan manusia. Nah, sedang penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari atau sel kelamin jantan ke kepala putik atau sel kelamin betina. Jangan sampai terbalik ya itu ya. Sedangkan pembuahan adalah proses meleburnya sel sperma dan sel telur. Ini kita belajar tentang bagian-bagian bunga. Nah, dari bagian bunga itu ada yang paling bawah yaitu tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Proses perkembangbiakan generatif secara penyerbukan yaitu yang pertama penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu serbuk sarinya jatuh ke kepala putik yang terjadi hanya dalam satu bunga saja. Sedangkan yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain tapi masih satu pohon. Jadi cabang tangkainya, 2 cabang tangkai. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tapi masih satu jenis. Jadi bunga mawar merah dengan bunga mawar merah tapi yang sudah berbeda pohon. Sedangkan yang keempat yaitu penyerbukan bastar, itu yaitu serbuk jari jatuh ke kepala putik bunga yang lain tapi masih satu jenis varietasnya. Jadi contohnya satu pohon bunga mawar merah itu serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga mawar putih seperti itu. Nah, proses pembuahannya ini dari pohon itu kemudian melalui fertilisasi dan menjadi hasil pembuahan. Kemudian ada tumbuhan kecil baru, lalu menjadi daging buah yang di dalamnya ada bijinya. Nah, biji itu akan lepas dari daging buahnya, akan menjadi satu buah biji, timbul akar kecil yang akan menjadi kecambah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, kemudian akan menjadi satu tumbuhan utuh kembali atau bunga itu kembali yang akan melalui proses pembuahan. Selanjutnya kita akan belajar tentang ASEAN. ASEAN itu kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nations. Nah, ini adalah organisasi kawasan yang mewadai kerjasama di 10 negara Asia Tenggara. Ini ada 10 negaranya. Nah, pendiri ASEAN ini hanya ada 5. Yang pertama yaitu Indonesia, kedua Singapura,
ketiga Thailand, keempat Malaysia, yang kelima adalah Filipina. Kalian harus hafal anggotanya dan harus hafal 5 pendirinya, ya. Nah, kemudian yaitu tentang kehidupan sosial dan budaya negara-negara ASEAN. Nah, ini kalian pelajari, kalian cari beberapa negara itu mempunyai, pasti ada yang bahasanya, bahasa kebudayaannya itu sama, terus suku penduduknya sama, atau mata pencahariannya sama. Itu nanti kalian pelajari, kemudian bisa kalian catat di buku galatik, ya. Nanti kalau sudah mulai untuk pembelajaran atau secara pertemuan, nanti Bu Elsa nilai tugasnya. Untuk saat ini kalian rangkum dulu hal-hal yang menurut kalian penting, kalian rangkum. Nah, ini ada beberapa contohnya. Oke, sekian pembelajaran dari Bu Elsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.